Baik, terima kasih Mas Arbi dan Pak Saroni. Saya akan melanjutkan pembahasan teori-teori berikutnya mengenai pemerolehan semantik. Adapun teori yang kedua ini adalah teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal ini diperkenalkan oleh Mike Neal 1970. Menurut Mike Neal, pada waktu dilahirkan, kanak-kanak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Nah, oleh karena itu, kanak-kanak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah berusaha membentuk satu kamus makna kalimat atau sentence meaning dictionary, yaitu setiap butir leksikal dicantumkan dengan semua hubungan gramatikal yang digunakan secara lengkap pada tahap holofrasis. Nah, pada tahap holofrasis ini kanak-kanak belum mampu menguasai fitur-fitur semantik karena terlalu membebani ingatan mereka. Jadi, pada awal pemerolehan semantik, hubungan-hubungan gramatikal inilah yang paling penting karena telah tersedia secara nurani sejak ia lahir. Sedangkan fitur-fitur semantik hanya perlu pada tahap lanjutan pemerolehan semantik ini. Jika kanak-kanak telah mencapai tahap 2 kata pada usia kurang lebih 2 tahun, maka mereka baru mulai menguasai kamus makna kata berdasarkan makna kata untuk menggantikan kamus makna kalimat yang telah dikuasai sebelumnya. Nah, penyesuaian kamus makna kata inilah yang merupakan perkembangan kosakata kanak-kanak yang dilakukan secara horizontal atau secara vertikal. Secara horizontal artinya mulanya kanak-kanak hanya memasukkan beberapa fitur semantik untuk setiap butir leksikal ke dalam kamusnya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya barulah terjadi penambahan fitur-fitur lainnya secara berangsur-angsur. Secara vertikal artinya kanak-kanak itu sendiri secara serentak memasukkan semua fitur semantik kanak-kanak itu sama dengan fitur-fitur semantik orang dewasa. Nah, ini tentu saja seperti kata Simanjuntak 1987, hal ini tidak mungkin. Yang lebih mungkin terjadi adalah secara horizontal ini pada kanak-kanak. Nah, saya lanjutkan untuk teori pemerolehan semantik yang ketiga, yaitu teori hipotesis generalisasi. Teori hipotesis generalisasi ini diperkenalkan oleh Anglin pada tahun 1975 sampai 1977. Menurut Anglin, perkembangan semantik pada kanak-kanak itu mengikuti satu proses generalisasi, yakni kemampuan kanak-kanak melihat hubungan-hubungan semantik. Hubungan semantik antara nama-nama benda atau kata-kata, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Nah, pada tahap permulaan pemerolehan semantik ini, kanak-kanak hanya mampu menyadari hubungan-hubungan konkret yang khusus di antara benda-benda itu. Bila usianya mereka itu bertambah, mereka membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak yang lebih besar. Umpamanya, pada awal perkembangan pemerolehan semantik, kanak-kanak telah mengetahui kata-kata melati misalnya atau mawar melalui hubungan konkret antara kata itu dengan bunga-bunga tersebut. Nah, pada tahap berikutnya setelah mereka semakin matang, mereka akan menggolongkan kata-kata ini dengan butir leksikal yang lebih tinggi kelasnya
atau superordinatnya itu melalui generalisasi, yaitu bunga. Gitu. Nah, selanjutnya setelah usia mereka itu semakin bertambah ya, kanak-kanak ini semakin bertambah, maka mereka pun akan memasukkan bunga, kosakata bunga tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih tinggi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nah, teori pemerolehan semantik yang keempat ya, ini adalah teori hipotesis primitif universal. Nah, teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Postal, yaitu pada tahun 1966. Lalu dikembangkan lagi oleh Bierwisch, yaitu pada tahun 1970 dengan lebih terperinci. Menurut Postal ya, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh satu perangkat primitif semantik universal, atau yang kira-kira sama dengan penanda-penanda semantik dan fitur-fitur semantik. Dan rumus-rumus untuk menggabungkan primitif semantik ini dengan butir-butir leksikal. Sedangkan setiap primitif semantik, ya kan? Setiap primitif semantik ini mempunyai satu hubungan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan dunia yang ditentukan oleh struktur biologis manusia itu sendiri. Nah, menurut Bierwisch 1970 ya, ia menyatakan bahwa primitif semantik atau komponen-komponen semantik ini mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sudah ada sejak awal yang digunakan oleh manusia untuk menggolong-golongkan struktur benda-benda atau situasi-situasi yang diamatinya atau diamati oleh manusia itu sendiri, tetapi mewakili keadaan-keadaan psikologi berdasarkan bagaimana manusia memproses keadaan sosial dengan fisiknya. Menurut Bierwisch, selanjutnya bahwa dalam pemerolehan makna, kanak-kanak tidak perlu mempelajari komponen-komponen makna itu, karena komponen-komponen makan itu telah tersedia sejak dia lahir. Yang perlu dipelajari adalah hubungan komponen ini dengan milik-milik fonologi dan sintaksis bahasanya. Ini berarti bahwa manusia bisa menafsirkan semua yang diamatinya berdasarkan prinsip-prinsip semantik yang telah tersedia sejak ia lahir ya, sejak kita lahir. Dengan demikian, hipotesis primitif universal ini mau tidak mau harus menghubungkan perkembangan semantik kanak-kanak dengan perkembangan kognitif umum kanak-kanak itu. Nah, itu tadi mengenai teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal, teori hipotesis generalisasi, dan teori hipotesis primitif universal. Saya kembalikan pada moderator. Silakan, terima kasih.